Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya Nurmida Malau, anggota PKLU Jemaat Marturia Lampung. Opa Oma, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur atas anugerah dan penyertaan-Mu bagi kami. Di pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Urapilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, firman yang hidup, kami memohon kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, tanggal 7 Agustus 2025, terambil dari Mazmur 94 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 yang menyatakan, Tuhan pembela keadilan, ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah dengan cemerlang, bangunlah ya hakim bumi, balaslah perbuatan orang congkak. Berapa lama lagi orang fasik ya Tuhan, berapa lama lagi orang fasik beria-ria, mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Semua orang yang melakukan kejahatan menyombongkan diri. Umat-Mu ya Tuhan, mereka meremukkan milik-Mu sendiri, mereka tindas. Janda dan pendatang mereka sembelih. Anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya. Allah Yakub tidak mengindahkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.
Renungan pada pagi hari ini, tanggal 7 Agustus 2025, dari Mazmur 94 ayat 1 sampai dengan 7 diberi judul Tuhan Hakim yang Adil. Umat-Mu ya Tuhan mereka remukkan, milik-Mu sendiri mereka tindas, yang terdapat pada ayat yang kelima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata keadilan berarti suatu sifat atau perbuatan yang adil. Pengertian keadilan juga menunjukkan pada kesetaraan, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Karena itu, keadilan juga memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Karena itu, di dalam Mazmur 94 ayat 1 sampai dengan 7, pemazmur secara khusus menaikkan doa dan seruan kepada Tuhan untuk menegakkan keadilan dan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Pemazmur mengakui keadilan Tuhan dan berharap agar Dia bertindak untuk membalas orang-orang fasik yang menindas umat-Nya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan akan memberikan balasan kepada setiap perbuatan yang baik maupun perbuatan jahat. Pemazmur juga mengungkapkan besarnya kefasikan orang-orang yang menyombongkan diri. Patutlah jika Tuhan menyatakan kuasa untuk menegakkan keadilan, menghukum orang-orang fasik yang menindas. Pemazmur menyatakan ketidakberdayaan karena keberadaan orang-orang fasik yang beria-ria dan bersuka cita dalam kejahatan mereka, terdapat di ayat yang kedua sampai dengan keempat. Kebiasaan orang-orang fasik adalah menindas dan mengolok-olok orang benar dengan ungkapan yang menyakitkan hati dan perasaan. Pemazmur memohon kepada Allah agar segera bertindak terhadap orang-orang fasik yang kegemarannya melakukan kejahatan terhadap umat-Nya. Maka bagi pemazmur, Tuhanlah menjadi satu-satunya harapan orang percaya yang dapat menundukkan orang fasik dari segala kesombongan mereka. Pemazmur mengingatkan kita selaku umat-Nya saat ini agar jangan mengabaikan keadilan Tuhan seperti halnya orang fasik yang menganggap bahwa Dia tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan. Perlu diingat bahwa Tuhan melihat dan mengetahui semua kejahatan yang dilakukan orang-orang fasik dalam hidup ini. Orang-orang fasik tidak akan bertahan terhadap pembalasan dari Allah. Sesungguhnya kuasa Tuhan dengan keadilannya nyata menolong umat-Nya.
Sebelum kita menutup pertemuan kita di pagi hari yang indah ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu selalu menuntun kami dalam usia senja kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu, di mana Dewan PKLU telah menyediakan sarana bagi kami di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab. Ya Tuhan, kiranya program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi semangat bagi kami, kaum lanjut usia. Kami juga berdoa bagi pengurus PKLU dimanapun berada, agar diberi semangat dan kesehatan, agar dapat melayani dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi GPIB secara sinodal dan fungsionaris majelis sinode, agar tetap sehat dan bersemangat dalam menjalankan program dan tugas pelayanannya. Kami juga berdoa bagi tim multimedia program SPMAB agar tetap berjalan dengan baik, agar apapun yang mereka lakukan berbuah dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Mampukanlah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil, beserta jajaran para menteri, para keamanan negara, TNI, Polri. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka di dalam tugas dan panggilan mereka, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Namun sebelum kami mengakhiri doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik di dalam perkataan, pemikiran kami, dan perbuatan kami, yang mungkin telah mendukakan hati-Mu ya Tuhan, ataupun kami telah menyakiti hati sesama kami. Ampunilah agar berkat dan anugerah-Mu tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Opa-oma yang dikasih Tuhan, tetap semangat, segar dan hijau PKLU GPIB.